Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sekalian di kajian Ngobras Doa. Donditan dan Aristo di bincang-bincang cadas. Mantap. Oke. Keren. Sahabat sekalian, malam hari ini sangat spesial. Kita kehadiran salah satu bintang tamu yang keren, cadas juga ya. Nanti siapa beliau, saya sapa dulu dan beliau akan memperkenalkan diri kepada kita semua. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dondi. Iya. Siap. Silakan Kang Zen. Ya. Menyapa teman-teman kita. Iya. Para sobat, suatu kehormatan buat Kang Zen dari Indonesia News TV, diundang oleh pakar kristologi Indonesia, Zakir Naik Indonesia, Dondi Tan. Bukan Zakir Naik. Dari channel Dondi Tan. Yang belum subscribe, subscriber Indonesia News TV, subscribe Dondi Tan dan Jim Media Channel. Mantap. Luar biasa, kehormatan buat Indonesia News TV bisa hadir di kajian yang 1000% cadas. Keren. Ya, jadi rupanya saya dan Pak Dondi juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini tamu yang luar biasa ini. Ternyata satu kota tinggal sama saya. Iya. Kalau nggak ketemu kan nggak afdol ya. Iya. Harus ketemu ya. Ini ada sebuah pepatah yang menarik. Apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Nah, itulah. Tak jumpa maka tak cinta. Iya. Malam ini kita jumpa Siap. Indonesia News TV. Indonesiana. Indonesiana News TV. Indonesiana News TV. Nah, seperti biasa teman-teman sekalian, saya lagi sedang berada di Jakarta dan terus cadas bersama dengan Pak Dondi Tan. Belum boleh pulang ya? Belum boleh pulang. Dalam satu irama ngobras doa Dondi Tan dan Aristo. Iya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dondi Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat malam hari ini, Pak Dondi Tan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita tidak pernah bergeser dari kajian-kajian kita yang keren ini ya. Harus keren. Harus keren ya. Harus keren. Ya, jadi kalau saya mau katakan bahwa kajian-kajian yang kita hantarkan kepada sahabat semua itu kajian-kajian yang menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak selamat. Jadi jiwa-jiwa yang selamat. Jangan lupa subscribe channel-channel kita agar teman-teman sekalian bisa menerima konten-konten yang kami hadirkan di setiap kajian-kajian kita. Langsung pada malam hari ini harapan saya seluruh sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dalam keadaan sehat walafiat. Dan satu tema yang cukup menarik selain Bob, ini satu perdana ya. Kita akan bongkar. Kemarin sudah sempat kita bincangkan dan sempat kita ini tentang paganism. Ya. Please welcome. Langsung. Please welcome. Nah, Pak Dondi Tan. waktu yang di ngobras sebelumnya kan kita ini ya, ada unboxing ya. Siap. Ya. Ada buku judulnya ini Pak, Paganism in Our Christianity. Keren. Bongkar Pak Dondi. Bongkar segera. Ini yang nulis Arthur Weigel. Ya. Ini dia meninggal 1934. Buku ini terbitkan 1928 Pak. Keren. Saya sangat tertarik ya baca buku ini karena apa? Judulnya Paganisme di dalam Kekristenan kami atau kita gitu Pak. Berarti mereka mengakui kekristenan dan paganisme di dalamnya. Wah, luar biasa Pak. Jadi luar biasa. bagaimana pandangannya Arthur Weigel mengenai paham paganisme di dalam kekristenan gitu? Iya. Itu kan sangat menarik Pak berarti Pak. Ya, saya sudah melakukan beberapa riset kecil-kecilan lah ya mengenai kemungkinan ada paham paganisme di dalam kekristenan. Iya. Jadi saya bertanya, apakah Kristen itu agama pagan? Ya, apakah Kristen itu kebetulan pagan? Ya. Atau Kristen itu Memang pagan. terlanjur pagan? Terlanjur pagan. kayak apa itu sinetron terlanjur basah. Terlanjur basah. Terlanjur cinta maksudnya. Maksudnya ketumpahan air gitu Pak, Iya. terlanjur basah. Wah,
luar biasa, Pak. Oke. Lanjut. Jadi untuk yang bedah buku yang kali ini saya akan berikan kita satu episode satu poin-poin aja lah. Satu Pak, ya. poin. Ya. Supaya nggak kelamaan ya. Poin pertama yang saya mau bagikan di sini adalah ada dari halaman 33 ya. Ya, halaman 33 Halaman 33. sampai halaman 34. Nah, ini yang saya tandain ini. Ya. Oke ya. Saya bacakan secara cepat aja bahasa Inggrisnya, nanti saya langsung terjemahkan ya. Halaman 33 ini mengenai subjudulnya tuh Composition of New Testament. Ya. Jadi ini adalah komposisi dari Perjanjian Baru. Perjanjian Oke. Baru. Ini mungkin sebagai seperti kayak semacam pendahuluan gitu lah, Iya. Pak, ya. Pendahuluan kan ini kan buku kan membicarakan mengenai kekristenan. Ya. Jadi kan pasti tidak mau tidak mau kan dia harus bicara juga mengenai Perjanjian Baru. Perjanjian gitu Baru. kan. Oke, saya bacakan sebentar. Thus the book of the New Testament may be placed in the following order: the genuine Pauline epistles from AD 52 to 64, the first epistle of Saint Peter from AD 59 to 64, dan seterusnya. Ini membicarakan mengenai nama-nama daripada surat-surat yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru. Ya. Oke. Di Perjanjian Baru kan kita tahu kan selain dari 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada kisah para rasul, kemudian ditambah dengan surat-surat Paulus yang paling banyak. Kemudian ada surat-surat yang dipercaya dari Petrus, Yakobus, kemudian dari Yohanes. Oke. Yang ini tidak perlu saya bacakan inilah ya. Secara Nanti detail, ya. saya tunjukkan aja di dalam terjemahan aja ya supaya kelihatan Siap. ya, penonton Ya. juga bisa lihat ya. Nah ini. Sorry. Nah, ini yang tadi saya bacakan ini. Kurang lebih terjemahnya lah ya. Kemudian saya lanjutkan yang di halaman 34. In this 20th century, it is astounding to hear Christian people declare that the Bible, and particularly the New Testament, says so, and that therefore it must be true. Do they not understand that the New Testament is a collection of books of varying credibility, put together and accepted as canonical only in the 4th century AD? Oke, saya langsung terjemahin aja. Pada abad ke-20 ini, sungguh mengejutkan kalau mendengar orang-orang Kristen menyatakan bahwa Alkitab dan khususnya Perjanjian Baru mengatakan demikian dan demikian kurang lebihnya. Dan karena itu pasti benar. Apakah mereka tidak mengerti bahwa Perjanjian Baru adalah kumpulan kitab-kitab dengan berbagai kredibilitas yang disatukan dan diterima sebagai kanonik hanya pada abad keempat Masehi, Pak. Keempat Masehi. Ya, jadi abad keempat itu kan berarti kan antara tahun 301 sampai 400. Ya. Ya. Kanonisasi Bible itu dilakukan selama abad itu. Sama apa itu? Dari tahun 364 sampai 397. Nah, kurang lebihnya lah ya. Oke. 3 kali konsili kalau nggak salah. Ya. Ada konsili Roma, konsili satu lagi itu Carthage, yang terakhir 381 Efesus. Wah, itu bukan kanonisasi. Oh, Kalau yang bukan. 381 itu peresmian Trinitas, Pak. Ya, Triduan Nah, ya diresmikan Trinitas. ya. Oke. Satu lagi kota apa saya lupa. Oke. Jadi di sini apa namanya? Arthur Weigel ini hanya mengatakan bahwa Perjanjian Baru ya, itu hanya dikanonisasi, dikumpulkan, dipilih dan dimasukkan ke dalam Bible hanya pada abad keempat Masehi. Ya. Jadi kurang lebih kira-kira antara 300 sampai 400 tahun setelah Yesus. Iya. Yesus nggak ada Ya. ya. Oke. Jauh kan? Ya. Jauh banget. Berapa ratus tahun tuh? Ya kan? Dia 300 sampai 3 abad 400. tuh. Iya. 3 sampai 4 abad tuh. Iya. Oke. Ini hanya pengantar saja. Ya, ini poin kita bahas dulu supaya pemirsa punya bayangan Bible itu kapan dibuatnya, terus kenapa kok yang dipilih cuman gospelnya cuma 4, Ya. kenapa Paulus, kenapa ini ya, kurang lebihnya gitu. Buat informasi tambahan, gospel yang apa namanya, yang akhirnya ditemukan itu banyak sekali, Pak. Selain daripada 4 itu, masih ada kurang lebih 49 gospel. Tidak masuk seleksi itu. Tidak masuk seleksi. Karena ceritanya jauh berbeda dengan yang 4 gospel itu. Oke. 4 gospel itu, Matius, Markus, Lukas, itu 3 itu disebut gospel sinoptik.
Oh, iya. Ya, sinoptik itu artinya ceritanya sama, mirip. Mirip ya. Tetapi yang Yohanes ceritanya hampir bedanya tuh banyak gitu loh, Pak. Kalau yang Matius, Markus, Lukas itu menceritakan dari mulai silsilah sampai seperti semacam biografi gitu. Iya. Yang menceritakan silsilah Matius dan Lukas karena mereka menyadur dari Markus tetapi menambahkan gitu, Pak. Oh. Markus tidak mencantumkan silsilah Yesus. Ya. Kalau yang Yohanes itu dia menceritakan tentang Yesusnya itu banyak sekali sisi teologisnya, gitu. Jadi berbeda dengan yang 3 sinoptik itu, gitu ya. Nah, karena yang 4 ini yang paling dikenal, ternyata ini menurut yang saya baca ya, bukan dari buku ini ya. Ternyata yang ditulis pertama kali itu menurut ahli-ahli Perjanjian Baru itu yang Markus, Pak. Markus. Markus ditulis kurang lebih tahun 65 Masehi. Matius dan Lukas ditulis kurang lebih tahun 75 sampai 80 Masehi. Dengan cara mereka menyadur dari Markus ditambah dengan sumber-sumber berita yang beredar di masyarakat. Yang dikenal dengan sebutan Q, huruf Q itu. Nah, Q. Q itu dari kata quell dari bahasa Jerman. Ya. Nah, cerita-cerita yang ditambahkan oleh Matius itu termasuk diantaranya adalah silsilah dan Lukas juga silsilah. Kemudian juga ayat-ayat yang ada di Markus juga diimprovisasi. Kalimatnya mungkin agak panjang sedikit atau berubah sedikit gitulah. Tapi intinya sama gitu. Kalau yang Yohanes isinya memang tadi seperti saya bilang agak jauh berbeda dengan yang 3 itu, Pak. Nah, pada waktu pertama ditemukan keempat gospel ini, di dalam gospel ini tidak ada pengakuan saya Matius menulis ini gitu, tidak ada. Atau saya Markus menulis ini, nggak ada. Maaf saya potong, berarti mereka bukan murid Yesus, Pak Dodi. Nah, bukan masalah murid atau bukan, tetapi tidak ada pengakuan daripada si penulis bahwa dia bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu ya. Kemudian pada waktu ditemukan semuanya tuh berarti kan apa? Kalau tidak ada nama berarti apa namanya? Anonim kan, Pak? Anonim. Nah, terus nama-nama itu dari mana gitu? Nah, nama-nama itu pertama kali diberikan oleh Santo Papias, Pak. Antara tahun 135-140 lah ya. Siapa Santo Papias? Bapak gereja. Bapak. Itu adalah Bapak gereja awal. Ya. Santo Papias. Kemudian ditegaskan lagi oleh Santo Irenaeus. Ya. Santo Irenaeus itu di tahun 185 Masehi. Oke. Nah, antara Markus, penulis Markus maksud saya, penulis Markus, penulis Matius, penulis Lukas, dan penulis Yohanes. Ini dipercaya adalah penulisnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Semuanya berbahasa Yunani. Dan dipercaya yang menulis itu orang yang berada di daerah-daerah bukan tempat Yesus ada gitu. Ya, tempat Yesus hidup saat itu. Beberapa mengatakan bahwa ada yang bilang bahwa ini di Roma, ada yang bilang di dekat Turki atau bagaimana. Ada kurang lebih seperti itu. Memang teori-teori itu ada sedikit perbedaan, tapi hampir semuanya mengatakan bahwa nama-nama yang diberikan itu bukan nama penulis aslinya gitu, Pak. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa keempat penulis ini bukan saksi mata. Bukan saksi mata. Ya. Tidak kenal Yesus. Tidak kenal Yesus. Tidak pernah ketemu Yesus. Tidak pernah ngopi bareng Yesus. Tidak pernah. Tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus gitu. Cuma nama-nama murid Yesus dicantolkan. Nah, kalau mengenai nama, yang Matius itu kan kalau dari kalangan Kristen mengatakan bahwa Matius itu yang dimaksud adalah Matius pemungut cukai. Tetapi penulisnya Matius itu mengatakan atau menceritakan tentang Matius itu dengan kata ganti ketiga, dia gitu. Artinya bukan yang bersangkutan. Nah, artinya menulis bukan si Matius gitu. Kalau Markus dipercaya dia adalah murid daripada Petrus. Kalau Lukas dipercaya dia adalah tabib dan teman seperjalanan Paulus. Kalau Yohanes dipercaya dia adalah murid yang paling disayang Yesus. Tetapi di Yohanes juga disebutkan bahwa penulis itu menceritakan tentang Yohanes yang paling disayang oleh Yesus itu juga dengan kata dia. Gitu. Jadi bukan Yohanes yang nulis. Para ahli Perjanjian Baru bilang semuanya itu bukan Yohanes, bukan Yohanes murid gitu loh, bukan Yohanes anak Zebedeus. Hanya gitu. Meminjam nama Yohanes saja. Itu orang-orang Kristen tahu nggak, Pak Dodi, Pak?
Ya. Kalau mereka baca buku ahli-ahli perjanjian baru harusnya tahu Harusnya ya. tahu ya, harusnya tahu. Tetapi kalau yang nggak baca, dapat informasi dari gereja, biasanya ya itu Yohanes murid Yesus. Oke. Matius itu pemungut cukai gitu. Ya, kurang lebihnya gitu yang kita bisa mulai pada kajian kali ini. Nanti dimulai kajian berikutnya baru nanti mungkin kita temukan Keren. bukti-bukti paganisme di dalam Kristen menurut Arthur Weigel, bukan menurut saya loh, Pak. Ya. Siap. Ya. Bagus. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Ini menarik. Pertama tadi kalau yang bisa saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Dondi tadi, bahwa para sarjana-sarjana mereka paham bahwa perlu diragukan bahwa penulis keempat Injil ini bukan murid Yesus atau orang yang tidak dikenal. Iya. Nah, kemudian itu referensi dari bapak-bapak gereja, begitu. Iya. Nah, sekarang kok masih bertahan dalam posisi bahwa Bible itu sebagai firman Tuhan. Saya kira banyak juga kita di Indonesia ini para sarjana yang memahami tentang itu, dan bukti buku yang kita pegang ini ditulis oleh orang Kristen itu sendiri. Menurut pandangan Pak Dondi, gimana sih? Gitu. Intinya pertanyaannya mungkin gini ya, bisakah Bible disebut sebagai firman Tuhan gitu ya? Ya, Betul ya? Oke, sebelum saya jawab itu, saya ingin menunjukkan satu kalimat ya di halaman 34. Ada kalimat begini. In quoting from the New Testament, the above mentioned dates should always be kept in mind. Yeah. And in regard to the Gospels, it should be remembered that Saint Matthew and Saint John are the least trustworthy, so many years having elapsed in which errors may have crept in. Artinya kurang lebih begini. Bahwa di dalam mengutip dari Perjanjian Baru, tanggal-tanggal yang disebutkan di atas harus selalu diingat, ya. Dan sehubungan dengan gospel ini harus diingat bahwa Santo Matius dan Santo Yohanes adalah yang paling tidak dapat dipercaya. Iya. Oke. Di mana ya, di sini kan ada tulisnya having elapsed in which errors may have crept in. Jadi di mana kesalahan mana yang mungkin terjadi gitu loh. Iya. Iya. Ini yang ngomong bukan saya loh, Pak. Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang kembali ke Bible, apakah sebagai firman Tuhan. Sekarang kita balik aja begini nah. Kita ini bukan ahli-ahli agama lah ya. Kita ini hanya orang-orang ya biasa awam lah. Apa sih syarat yang disebut dengan kitab suci gitu, Pak? Ya. Oke. Kalau kitab suci kan berarti kan dia harus apa? Terjaga ya. Harus benar-benar melalui transmisi yang bisa diuji gitu. Kalau di dalam yang namanya kitab suci ada pertentangan atau ikhtilafan, Iya. bisa nggak Pak disebut kitab suci? Nggak Tidak bisa. bisa. Nggak bisa. Udah gagal sebagai kitab suci. Oke, berarti kalau ada kontradiksi kan berarti kan gagal gitu ya. Bukan suci lagi. Bukan suci lagi, karena kalau yang namanya firman Tuhan, Tuhan Maha Suci memberikan sesuatu pasti suci gitu kan Pak? Iya. Ya. Kalau turun sudah dicampur tangan manusia ya sudah tidak suci lagi gitu ya. Nah, pemirsa pasti tahu lah, saya sudah membuat seri Bible ya. Wah, Bible. keren itu Pak. Awal saya buat Pak, itu hanya khusus 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Di 4 itu aja saya udah nemu kurang lebih 85 kontradiksi Pak. Kontradiksi. Itu firman Tuhan kontradiksi sampai 60 lebih Pak. 85? 85. Nah, itu belum termasuk yang dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau yang dari Kejadian sampai Wahyu nanti yang kita teruskan sampai itu kemarin sudah nomor berapa ya? 250 kalau nggak salah. Jadi kalau satu saja kontradiksi, menurut saya pribadi itu sudah bukan kitab suci. Kalau 80 lebih Pak. Ini 275 loh Pak nanti loh. 270, Pak. Jadi kalau begitu bisa Gimana? bisa kita katakan bahwa Bible ini hanya merupakan karya daripada wartawan-wartawan penulis saat itu kan? Ya gini, Bible itu dari mulai Kejadian sampai Wahyu itu adalah sebuah karya manusia yang ditulis dalam rentang waktu hampir kurang lebih 1.500 tahun Iya. oleh 40 orang. 40 orang. Dari 40 orang itu, dari yang dipakai Katolik kan 73 buku ya Pak ya.
itu ada beberapa kitab yang diragukan penulisnya. Contoh kitab Esther, kitab Rut, kitab Raja-Raja, kitab Samuel, kitab Hakim-Hakim, sama itu di Perjanjian Lama. Satu lagi di Perjanjian Baru tuh kitab Ibrani. Website sabda.org aja bilang tidak diketahui siapa yang nulis tuh, Pak. Ya. Kalau Bapak punya kitab suci, Nggak yang tahu. nulis tidak diketahui. Waduh. Bapak percaya nggak? Saya nggak percaya. Saya tinggalkan cari yang lebih orisinal, Nah, yang benar-benar perkataan dari Tuhan. nah, oke lah. Itu pendapat di internal mereka sendiri juga ada yang berbeda, Pak. Tetapi saya kan mengambil informasi itu kan dari sabda.org, Ya. sebuah website yang resmi loh. Ya, resmi loh, Pak. Resmi ya. Ya kan? Jadi kalau ada kitab suci, beberapa kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis, banyak kontradiksi, kemudian banyak kesalahan ilmiah. Bagaimana kita mau menganggap itu sebagai kitab suci gitu, Pak? Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Aristo tadi, kalau sebuah kitab tidak suci, pasti bukan firman Tuhan. Ya. Gitu aja. Iya, sebenarnya ini sudah terang benderang ya. Kalau kita mau mengupas ya, tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Pertama kita bisa beranjak dari kelahiran Yesus tanggal 25, ya kan? Ya, ya. Oh, itu nanti ada di sini. Iya. Sabar. Nanti itu ada. Sabar di- ya. Ada di sini. Saya hanya mau menyampaikan sedikit bahwa Ya, ya. saya masih bingung dengan kekristenan itu sendiri. Tidak ada satu penulis pun baik dari Matius sampai Yohanes, ya, dari semua ya, pokoknya menulis itu tidak ada yang kemudian secara terang benderang menjustifikasi, memberi petunjuk kepada kita bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Kan begitu. Kemudian terkait apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, itu benar, perlu diragukan ke orang yang menulis, siapa gitu yang menulis dalam Bible itu. Kita bisa dapat di Matius pasal 3 ayat 13. Ya. Ya kan? Ke rumah cukai Matius itu. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah, apa pandangan Ya. Kang Zen? Oke. Apa yang sudah disampaikan Siapa tahu ada yang mau Pak Doni? ditanyain, Pak. Iya. Kang Zen. Kajian yang luar biasa, para sobat. Jangan lupa yang akan datang lebih cadas lagi. Iya, lebih cadas. Karena paganisme akan dibongkar habis oleh Yakir Naik Indonesia. Waduh. Saya cuma tanya satu saja Pak Dondi, soal apa tadi namanya? Lupa ya. Apa itu? Blank langsung. Bisa dihitung nanti itu ya. Tadi apa ya nanya apa? Apa lagi? Langsung blank aku. Yang ini Matius, Para Markus. penulis atau apa? Matius, Markus bukan? Injil. Langsung hilang. Injil apokrif. Oh, Injil. Nah, Apa gospel? Hubungannya gospel sama pagan gitu. Jelasin dulu. Lupa. Oke. Ntar aku ingat. Kan dulu ya. iya, jadi Tapi bisa itu kan? Bisa itu kan? bisa. Saya tambahin dulu gini, Pak. Tadi kan Ya. saya menyebutkan gini. Injil yang gospel ya. Kita umat Islam sebenarnya Ya. sebaiknya jangan menyebut Jangan ini Injil. Injil ya, Iya. tapi gospel. Ya. Kalau Injil itu kan adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Alaihissalam. Ya. Jadi dari 4 gospel yang masuk ke dalam Bible, sebenarnya itu adalah baru sebagian kecil dari 49 gospel yang lain. Ya. Dari gospel-gospel yang lain itu banyak juga yang ditemukan di dalam gentong-gentong, di dalam gua di daerah atau desa namanya Nag Hammadi di Nag Mesir. Di Mesir, ya. Ditemukan kurang lebih tahun 1945. Kemudian sempat ke sono kemari lewat perdagangan bebas, perdagangan gelap gitu. Baru terakhir baru masuk ke museum. Baru di situ ditemukan banyak apa namanya? Kayak semacam cerita-cerita, kisah-kisah gitu ya. Tetapi yang jauh berbeda dengan yang ada di 4 gospel itu. Contoh, ada satu gospel yang mengatakan bahwa Yesus digambarkan dia melihat proses penyalipan, Yesus melihat proses penyalipan. ya, sambil ketawa. Yang disalib itu adalah Simon orang Kirene. Itu di salah satu yang tidak diakui gereja tadi. Iya, Pak? iya. Oh. Di 4 gospel yang masuk dalam Bible, Simon orang Kirene itu adalah orang yang disuruh mengangkut salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Di gospel yang lain yang tidak masuk dalam Yang itu, masuk itu. saya nggak usah sebutin namanya atau perlu saya sebutin namanya nih. Itu disebutkan Yesus sedang melihat proses penyalipan itu sambil ketawa. Iya.
Ya, oke itu dulu deh. Oke, saya Ini tanya udah. satu lagi Pak. Boleh, boleh. Ingat-ingat soalnya. Ya. Jadi gini, di Gospel atau Bible itu kita temukan catatan Paulus kepada si A di kota A, di Ya. kota B. Ya. Apa pertimbangannya Pak Dondi? Kok itu juga disebut sebagai kitab suci? Padahal itu catatan dari orang ke orang yang lain. Ya. Silakan, Surat Pak. itu surat Ya, itu. surat ya. Karena Paulus mengaku bahwa dia bertemu dengan Yesus. Itu pertama ya Pak ya. Padahal di dalam ceritanya itu dia mengaku itu adalah dia hanya melihat sinar dan mendengar suara. Gitu. Tidak melihat mukanya, tidak bertemu secara fisik gitu. Jadi kalau apa namanya ya, kalau boleh saya bilang sih kontroversi Pak. Ya. Mau saya tunjukin nggak kontroversinya di mana? Ya itu kan yang ada yang rebah, Ya. segala macam itu. Ya. Ada yang dengar, Ya. murid-muridnya nggak dengar. Ada yang melihat melihat. cahaya, Ada teman-temannya yang- nggak lihat ya. cahaya. Itu Nah, kurang, next disimpan. Next. Akan kurang kita lebihnya bongkar begitu. itu, iya. sebentar. Saya tadi mau kasih tahu yang ini, yang Nag Hammadi ya. Bentar. Itu ada di dalam Gospel. Ini supaya pemirsa nggak penasaran ya. Iya, iya. Bentar. Nag Hammadi, iya. Nah, The Great Set of apa gitu nanti sebentar. Saya lupa namanya. ya. Jadi pemirsa kita tunggu. Oh. Nah, oke, ketemu. The Second Treatise of the Great Set. Ya, Oh. itu nama gospelnya. Oh, nama Memang nggak gospel. panjang. Itu termasuk di dalam kodeks yang ke-7 di dalam kumpulan Nag Hammadi Library gitu. Jadi kumpulan kodeks yang ditemukan dalam Nag Hammadi. Ya. Gitu ya. Nanti ada lagi Gospel of Philip, Gospel of Thomas, macam-macam. Di Gospel of Philip tuh kalau nggak salah diceritakan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Ya. Wow. Ya, pernah baca. Iya, iya. Nah kan? Nah itulah kurang lebih. Ini saya sedang buka nih. Ya. Iya, iya. Oke, jadi gospel yang tadi tidak masuk ke dalam Bible itu kan disebut sebagai gospel apokrifa, Pak. Padahal kalau artinya sendiri apokrifa itu sebenarnya bukan gospel yang palsu atau apa, tetapi yang kalau nggak salah nih ya, itu artinya sebenarnya rahasia gitu. Sesuatu yang dirahasiakan. Iya, iya. Iya. Itu saya baca di sejarah waktu 325 Masehi yang apa itu konsili Indonesia ya. kan dikumpulkan Bible mana yang diakui dan tidak, yang tidak diakui dibakar. Itu seperti apa Pak sejarahnya Pak? Gini, kalau yang di Konsili Nisea itu baru awal mula kanonisasi ya. Proses pembakaran itu dikarenakan apa Pak? Dikarenakan kan kita tahu di Konsili Nisea itu kan terjadi perang pemikiran atau perang argumen antara Alexander dari Mesir dengan Arius. Arius. Ini ceritanya agak panjang kalau bicara ini. Arius ini kan kalau boleh dibilang nih cucu murid daripada Petrus. Dari keuskupan yang dibangun oleh Petrus di Antioquia kurang lebih tahun 60 atau 63 Masehi. Setelah diadakan konsili Yerusalem pertama di tahun 50 Masehi, Paulus dan Barnabas kan menetap di Antioquia. Setahun setelah mereka menetap baru disebut sebagai Kristen pengikutnya. Begitu juga Petrus. Petrus juga membuat keuskupan di Antioquia juga. Di dalam keuskupan Antioquia itu ada seorang murid yang menonjol namanya Lucian. Lucian ini berteman dengan seorang Paulus dari Pulau Samata yang punya paham bahwa Yesus itu sebenarnya hanyalah ciptaan. Bukan pencipta. Karena ada ayatnya di dalam Bible itu ada ayatnya bahwa dia memang Yesus memang adalah ciptaan. Tapi kan mereka katakan Yesus pencipta juga ciptaan. Iya. 50-50. Itu kan setelah Konsili Nicea baru timbul lagi lah. Dan sebelumnya juga memang sudah ada perbedaan. Platonisme itu Platonisme ya. Oh, bukan lain cerita lain. Lain ceritanya. Nah, dari Lucian dan Paulus dari Pulau Samata itu oleh Lucian ajarannya tuh dikembangkan, diajarkan ke Arius. Arius. Lucian dianggap sesat, sempat dihukum, akhirnya tobat, balik. Ariusnya yang mengembangkan. Ariusnya ini yang boleh dibilang cikal bakal daripada sekte Unitarian gitu. Ya. Arius ini yang beradu
perang pemikiran, perang argumen dengan Alexander dari Mesir. Akhirnya kalah suara, Arius dan pengikutnya dipersekusi. Ya. Ada yang diungsikan, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, buku-bukunya dibakar gitu. Tetapi di konsili itu sendiri belum merupakan satu konsili yang khusus untuk kanonisasi Bible, belum. Mulainya itu ada di sebentar supaya nggak ketinggalan lah ya. Mulainya sendiri itu di tahun 364 di konsili Laodicea, Pak. 364. Oh, abad keempat sudah ya. Ya, yaitu abad keempat. Kedua konsili Roma tahun 382 Masehi. Ketiga baru konsili Carthage tahun 397. Itu mereka menentukan susunannya. Kitab-kitab mana yang dimasukin, gospel mana yang dimasukin, urutannya begitulah. Iya. Itu tiga konsili itu gitu. Siap. Ya. Wah, ruwet banget, Pak. Ya, enggak lah, asal kita tahu kronologinya sih. Bukan. Kitab suci dengan historisnya yang tapi ya kejadiannya sebenarnya kurang lebih sama dengan kodifikasi Quran, Pak. Kodifikasi Quran pada zaman khilafah Uthman bin Affan itu juga ada terjadi pembakaran cetakan-cetakan Quran yang beda tulisan, beda dialek gitu loh. Beda dialek itu. Karena kan Quran diturunkan dalam dialek Quraisy, ya kan? Bahasa Arab. Pada waktu itu setelah adanya perang di mana, saya kalau nggak salah di Armenia apa di mana, sahabatnya pulang lapor kepada khalifah bahwa di area itu banyak sekali orang yang melafazkan Quran dengan cara yang berbeda-beda. Dengan dialek Akhirnya mereka. kemudian di kodifikasi lagi ulang yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Setelah selesai, yang lain itu dibakar. Gitu ya. Baru itulah dibuat 5 kopi yang dikirimkan ke beberapa tempat gitu, Pak. Satu tambahan, kelebihan Quran adalah dihafal oleh banyak orang. Bedanya di sini, Pak. Kalau Bible itu dibuat atau diciptakan berdasarkan tradisi written, tertulis. Semuanya serba tertulis dari awal. Kalau Quran itu diturunkan dalam tradisi oral, Penghafalan. Semuanya di dalam bacaan. Gitu ya. Setelah Nabi menerima wahyu melalui malaikat Jibril, dibacakan atau diucapkan atau dilafazkan di depan sahabatnya atau para penulis. Para sahabatnya menulis, dicek dan recheck, barulah mereka tulisan itu disimpan gitu loh. Bedanya di situ, Pak, ya, kurang lebihnya. Oke. Iya. Nah, sekali jadi sudah lengkap pemirsa sekalian ya apa yang disampaikan. Nah, ikuti terus kajian-kajian yang disampaikan oleh Pak Dondi dalam acara Ngobras Doa, Dondi dan Aristo. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Ngobras doa, Dondi dan Aristo. Ngobras doa, ngobrol santai, Dondi, Aristo. Oh, ngobrol santai, Dondi dan. Ini hostnya nggak hafal gimana? Iya. Ngobrol santai, Dondi dan Aristo. Berarti saya lama dong di sini, Pak. Lama lu nggak pulang-pulang. Gitu. Makanya untung kesini nggak bawa centong. Bang Toyib dong, Bang Toyib. Bang Toyib. Nah, coba kalau kesini bawa centong pasti dicariin. Nah, pemirsa, dukung terus channel-channel para kristolog ya, para muslimin ya, dengan cara subscribe ya, agar teman-teman juga menerima kajian-kajian dari kami semua. Karena penting juga, ini adalah salah satu bentuk usaha kami, bagaimana kami berdakwah di media sosial agar kemudian ini bisa tersampaikan ke saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Jadi mungkin masih ada yang ditambahkan? Cukup. Oke. Cukup. Nah, nanti kita lanjutkan dengan seri-seri sebelum setelah ini, baru nanti mungkin terungkap mengenai paganismenya. Oke. Kalau yang tadi saya sampaikan itu mungkin baru pengantar, Pak. Okay. Nah, teman-teman pantengin terus channel Dondi Tan dan juga Gmedia Channel, begitu juga dengan Indonesiana News TV. Masya Allah, rupanya beliau ini senior kita. Iya, karena rupanya senior kita, iya. Mesti diajarin sama Kang Zen. Akhir kata, teman-teman,
kami ucapkan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Aristo, Pak Donditan dan juga Kang Zen, kami mohon maaf, pamit undur diri kami bertiga. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Jika ada kritik dan saran, silakan teman-teman komen. Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar ya, atau ada saran untuk kami ya, atau kritikan silakan gitu. Kami siap untuk dikritik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.